Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sahabat pernah mendengar tentang kisah ajaib pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua? Bagaimana mungkin kisah ini yang tertulis dalam Al-Quran bisa terbukti kebenarannya setelah berabad-abad berlalu? Temukan jawabannya dalam video ini. Pada tahun 1963, seorang arkeolog Yordania bernama Rafiq Wafa Ad-Dujani menemukan gua yang dipercaya sebagai tempat tertidurnya para pemuda Ashabul Kahfi. Bukti-bukti sejarah, arkeologi, dan astronomi menguatkan kebenaran kisah ini. Apakah sahabat ingin tahu lebih lanjut tentang bukti-bukti tersebut dan keajaiban yang terjadi di dalam gua ini? Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kisah yang terjadi 5 abad sebelum kelahirannya? Apa rahasia di balik keajaiban yang menjaga tubuh para pemuda tersebut tetap utuh selama berabad-abad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Kisah. Bersama kita akan menelusuri kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam, para nabi, tokoh-tokoh teladan, dan berbagai peristiwa yang menguatkan iman. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Selamat menyaksikan. Kisah Ashabul Kahfi. Dalam Al-Quran tentang 7 pemuda yang ditidurkan di dalam gua selama 309 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak hikmah. Ketujuh pemuda tersebut lari dari kekejaman Raja Dicyanus karena akan dibunuh lantaran dipaksa menyembah selain Allah. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi dan anjingnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Maksalmina, Tamliha, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yathbunus, dan Danimus. Sedangkan nama anjingnya yakni Kithmir. Pendapat lain seperti dari Syab al-Jubai mengatakan bahwa nama anjing tersebut adalah Hamran, namun hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Raja Dicyanus ini memimpin pada tahun 112 Masehi di masa pertengahan setelah era kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan sebelum kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran dikutip dari buku Akidah Akhlak Kemenak, dikisahkan bahwa Raja Dicyanus bersama bala tentaranya memaksa 7 pemuda Ashabul Kahfi untuk menyembahnya dan menyembah berhala-berhala di lingkungan istananya. Namun 7 pemuda beriman ini tetap teguh pada pendiriannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan iman dan tauhid mereka dengan cara melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mereka nantinya tertidur lelap dalam gua selama 309 tahun. Banyak yang berpendapat lokasi gua terdapat di Yordania, di perkampungan Al-Rajib, atau dalam Al-Quran disebut Al-Raqim, yang berjarak 1,5 kilometer dari kota Abu Alanda dekat kota Amman, Yordania. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi 18 ayat 13-14. Artinya, kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Artinya, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 14. Mulanya, Dicyanus ialah seorang penyembah berhala yang sangat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika ia menemukan orang yang tidak menyembah berhala seperti yang Dicyanus lakukan, maka mereka akan diseret ke hadapan Dicyanus. Mereka yang tidak menyembah berhala akan diseret ke alun-alun dan dipenggal di sana. Dicyanus ialah manusia dengan hati bagai batu. Dia tertawa lebar menyaksikan jerit dan tangisan keluarga yang ditinggal dan disaksikan oleh seluruh penduduk Syam. Setiap kali Kaisar Romawi mengabarkan bahwa ia sangat senang dengan kepemimpinan Dicyanus, maka Dicyanus segera menggelar pesta besar. Suatu hari Dicyanus mengadakan pesta pernikahan besar. Ia mengundang seluruh rakyatnya untuk hadir tanpa terkecuali. Seluruh penduduk diperintahkan agar menghias rumahnya dengan lampu-lampu yang cantik. Hari yang dinanti-nanti itu pun tiba. Orang-orang berkumpul di sekitar istana yang dikelilingi sebuah parit yang sangat lebar. Mereka menari dan bernyanyi bersama. Sementara itu para menteri memadati istana. Tidak lama kemudian muncullah Dicyanus.
dan mempelai wanitanya yang disambut meriah dengan sorak tepuk tangan. Dicyanus kemudian duduk dengan khusyuk di hadapan berhala yang berada di tengah-tengah istana. Suasana menjadi senyap. Dicyanus menyembah berhala itu, lalu kemudian menyerahkan sesembahannya, lalu kembali bersujud pada patung yang terbuat dari emas itu. Dia kemudian duduk dalam singgasananya menyaksikan para menteri dan rakyatnya yang silih berganti menyembah berhala. Tiba-tiba Dicyanus terlihat gugup dan gelisah dan berkata, "Menteri, mana Martinus dan Nairawis?" Tanpa mereka sadari, Martinus dan Nairawis ternyata telah meninggalkan pesta lebih awal. Martinus dan Nairawis adalah dua orang dari ketujuh Ashabul Kahfi. Ketika Martinus pulang ke rumahnya, ia langsung berhadapan dengan ayahnya dengan wajah merah padam. Martinus segera menghindar, namun ayahnya menarik kerah bajunya dan memarahi anaknya atas kekecewaan terhadap perilakunya sewaktu berada di istana. Martinus kemudian mengurung diri di kamarnya, menangis terseduh-seduh. Dia merasa diasingkan oleh seluruh penduduk negeri, bahkan oleh ayahnya sendiri yang amat ia sayangi, yang bernama Nastas, salah seorang menteri dari Dicyanus. Sedangkan Nairawis ialah anak dari menteri kepercayaan Dicyanus, yaitu Claudius. Sementara itu di rumah Maxalmina, seorang pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sangat tidak suka dengan pemerintahan Dicyanus, tiba-tiba rumahnya diketuk. Maxalmina membukakan pintu. Ternyata yang ia temui ialah Martus, sahabat yang sepaham dengannya. Mereka berdialog dengan peristiwa yang baru saja menimpa negerinya. Mereka berdua ialah orang-orang yang kehilangan orang yang mereka sayangi dari peristiwa tragis itu. Tidak lama mereka bercakap-cakap. Pintu rumah kembali diketuk. Ternyata mereka adalah Nairawis dan Dynamus. Dynamus ialah seorang pedagang yang selalu tertindas dalam ketidakadilan oleh para pedagang besar orang-orang Romawi. Mereka berempat terlibat dalam pembicaraan yang serius. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk lari dari kota yang penuh dengan kenistaan dan jauh dari Tuhan. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa putra dari Dicyanus tewas terbunuh di sungai. Pembunuhnya ialah Hawawi Nartusia, seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dia segera ditangkap dan disiksa di hadapan Dicyanus. Ketika sedang mengawasi penyiksaan ini, mata-mata Dicyanus mengatakan kepada Dicyanus, "Tuan, aku pernah melihat pemuda ini bersama Martinus dan Nairawis beserta para pemuda lainnya. Aku khawatir mereka bersekongkol menyiapkan rencana licik ini. Mereka menyebarkan bahwa Tuan adalah orang sesat karena menyembah berhala. Mereka juga mengatakan bahwa Anda kejam dan sewenang-wenang. Aku khawatir mereka berusaha menggulingkan Tuan dari jabatan terhormat ini." Mendengar perkataan ini, Dicyanus geram. "Pergi dan tangkap mereka sekarang juga. Jangan kembali jika kau tidak berhasil menangkapnya." Di antara para pejabat Dicyanus, ada yang simpati terhadap nasib Martus dan Nairawis. Kabar ini pun tersampaikan ke telinga Martinus. Mereka berenam sepakat untuk melarikan diri ke negeri terdekat Ar-Rakim. Disinilah cikal bakal pelarian pemuda Ashabul Kahfi. Dalam pelarian mereka kemudian beristirahat dalam sebuah gua dan tidak henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gua ini tampak menyeramkan sehingga siapapun yang mendekati gua ini akan terbesit ketakutan dan tak berani memasukinya. Ketujuh pemuda dan seekor anjing ini akhirnya tertidur selama 309 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Selama berada di tempat persembunyiannya di gua, ketujuh pemuda itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ditidurkan selama 309 tahun. Mereka kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidurnya. Wajah mereka pun berseri-sering dan saling bertanya, berapa lama tidur di gua? Sebagian dari tujuh pemuda itu lalu berkata bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu berapa lama mereka ditidurkan. Setelah itu mereka keluar dari gua dan mencari makan ke kota. Ketujuh pemuda itu kaget karena keadaan kota sudah berubah dan banyak orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 309 tahun berlalu dengan pemimpin yang silih berganti dan semuanya ialah orang yang amat kejam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan. Tidak berapa lama kemudian, ketujuh pemuda itu meninggal dunia. Negeri Syam yang kini bernama Yordania kini dipimpin oleh seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang memerintahkan rakyatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghancurkan berhala. Ia juga berlaku adil dan sangat bijaksana. Negeri Syam kini menjadi negeri yang makmur dan rakyatnya terhindar dari kemiskinan. Demikian kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran tentang tujuh pemuda
dan anjingnya yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gua selama 309 tahun karena mempertahankan iman dari kekejaman Raja Dicyanus. Wallahu a'lam. Ilmuwan dunia akhirnya menemukan bukti tentang kisah pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun di gua. Kisah Ashabul Kahfi diketahui tertuang dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 18 yang artinya seperti ini. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Tulis terjemahan surat Al-Kahfi ayat 18. Dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran, disebutkan setelah lebih dari 14 abad, ulasan Al-Quran tentang para penghuni gua atau Ashabul Kahfi berlalu sampai hari ini. Seorang arkeolog Yordania, Rafiq Wafa Ad-Dujani, menemukan letak gua tersebut di daerah Ar-Rahib di Yordania pada 1963. Itulah gua tempat sejumlah pemuda tertidur setelah melarikan diri menyelamatkan agama dan iman mereka dari ancaman Raja Dicyanus. Di dalam gua itu ditemukan adanya 8 kuburan, persis sejumlah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dekat pintu gua ditemukan kerangka rahang atas anjing yang diriwayatkan ikut bersama dan menjaga mereka. Para pemuda penghuni gua tersebut berjumlah 7 orang. Salah satunya adalah penggembala dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Anjing itu terkubur di depan pintu gua yang dijaganya, tidak dikubur di kuburan ke-8 yang ada di dalam gua. Lubang gua Ashabul Kahfi tersebut telah diteliti, terutama pada celah masuknya sinar matahari ke dalam gua. Ternyata ditemukan bahwa celah gua di sebelah selatan mengarah ke barat daya. Ketika seseorang berdiri di dalam gua di waktu petang, posisi sinar matahari bergerak ke arah kanan dan menyorot orang yang berdiri serta memberi ruang untuk melihat ke arah pemandangan luar gua. Pada waktu tengah hari sinar matahari tidak memasuki gua, sedangkan pada waktu matahari terbenam, sinar matahari sedikit dan sesaat memasuki gua. Apa yang ditemukan dan diuraikan oleh para peneliti terhadap gua sama persis dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 17, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Tidak hanya itu, di dalam dinding gua pun ditemukan adanya tulisan dalam berbagai bahasa kuno yang mengisyaratkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kisah gua yang terjadi 5 abad sebelum kelahirannya dan sebelum turunnya Al-Quran? Masih diperdebatkan di mana tepatnya letak gua yang terkait dengan para pemuda mukmin yang disebut dalam surah Al-Kahfi itu. Ada yang mengatakan, sesungguhnya gua tersebut terletak di Asia, ada pula yang berpendapat di Skotlandia. Namun bukti-bukti historis, arkeologis, dan astronomis menunjukkan bahwa gua itu sebenarnya terletak di daerah Sehab, sekitar 13 km sebelah selatan kota Aman, Yordania, dengan uraian berikut. Ke-1, bukti historis. Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa gua yang terdapat dalam surah Al-Kahfi itu ada di Gunung Rakim, di Yordania. Mereka pernah berkunjung ke sana dan mengaku melihat tulang belulang penghuni gua. Di antara para sahabat itu adalah Ubadah ibn Syamit, Muawiyah ibn Abu Sufyan, dan Ibnu Abbas. Kedua, bukti arkeologis. Ditemukan adanya sebuah bangunan bersejarah di atas gua tersebut, dan ternyata bangunan itu dahulu merupakan gereja dan beralih fungsi menjadi masjid pada masa kekuasaan Islam. Ditemukan ada 7 pilar batu yang sudah tidak sama lagi tingginya dan dalam posisi membentuk lingkaran. Rupanya itulah bangunan yang disebut dalam Al-Quran. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka.
Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Tulis surah Al-Kahfi ayat 21. Masjid tersebut sudah mengalami beberapa kali kerusakan, seperti yang tertulis pada batu di dalamnya. Renovasi pun tercatat dilakukan pada tahun 118 Hijriah, 277 Hijriah, dan 900 Hijriah oleh umat Islam sebagai bentuk perhatian mereka akan nilai sejarah masjid yang disebut dalam Al-Quran tersebut. Selain itu ditemukan pula 8 kuburan yang dibangun di atas batu. 4 diantaranya berada di lorong sebelah kanan pintu masuk gua, dan 4 lainnya ada di lorong sebelah kiri gua. Tepat di persimpangan antara 2 lorong tadi ditemukan kerangka anjing, beberapa keping uang, gelang, cincin, dan bejana berharga. Seorang pakar geologi, Nasim Al-Kailani, mengatakan dalam penelitiannya, tanah gua dan lokasi Gunung Rakim itu sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan kondisi tubuh para penghuni gua. Sebab tanah di situ mengandung karbohidrat, kalsium, dan magnesium, serta tumbuhan dan hewan yang jenuh dengan radium. Material tersebut terdapat dalam unsur logam uranium yang berkilau dan menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma. Jenis-jenis sinar itulah yang mampu mensterilkan dan menjaga kualitas kondisi daging dan tumbuhan dari kebusukan. Al-Kailani meyakini bahwa material tanah itulah yang membantu menjaga kondisi jasad para pemuda dari kerusakan selama lebih kurang 3 abad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.